Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dahlan. Saya mahasiswa baru di Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di video ini saya akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Dosen pembimbingnya Ibu Putri Fitria Sari MPD. Di akhir video saya memberikan foto jawaban karena di video mungkin kurang jelas. Jadi di akhir video saya memberikan foto jawabannya. Statistika yang seperti di foto tadi, dimana yang nomor 1 itu membahas masalah varians dan simpangan baku. Baiklah teman-teman, langkah pertama dalam mengerjakan varians, pertama kalian harus menentukan dulu X dan F. Mana sini sudah saya tentukan nilai itu sama dengan X dilambangkan X dan frekuensi itu dilambangkan F. Langkah selanjutnya ialah membuat tabel XI, di mana XI ini didapat dari nilai X 41 ditambah 49 itu dibagi 2. Itu ngambil nilai mean atau nilai tengah. Selanjutnya kalian membuat tabel XI-FI, di mana nilai XI ini nanti dikalikan dengan nilai FI. Selanjutnya membuat tabel yang ketiganya yaitu XI kuadrat, di mana nilai XI ini nanti dikuadratkan atau dikalikan dengan sama nilainya, terus dikalikan dengan nilai F atau nilai frekuensi. Jadi langkah pertamanya kita menentukan mean dari nilai yang pertama, yaitu 41 ditambah 49 itu sama dengan 90. 90 dibagi 2 itu sama dengan 45. Dan selanjutnya 50 ditambah 58 itu sama dengan 108. 108 itu dibagi 2 sama dengan 54 sampai dengan seterusnya ya. XI-nya tadi. Maka langkah selanjutnya adalah XI dikalikan FI. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 45 ini dikalikan 5. Itu hasilnya 225. 54 dikali 18 yaitu 972. Dan 42 ditambah 63 itu dikali ya, bukan ditambah, dikali. Itu mendapat nilai 2646, dan 72 dikali dengan 21 1,512. 81 dikali 14 itu hasilnya 1,134. Angka selanjutnya adalah XI kuadrat dikali FI, di mana hasilnya itu XI kuadrat ini didapat dari nilai 45 dikali 45 terus dikalikan dengan nilai F atau nilai frekuensinya. Maka didapatlah hasil 10.125. Terus maka didapatlah nilainya yaitu seperti ini. Jika sudah nilai XI sudah ketemu, XI FI sudah ketemu, dan XI kuadrat dikali FI sudah ketemu, maka kita akan mentotalkan masing-masing nilainya. Nilai X tidak perlu ditotalkan, perlu ditotalkan nilai F, nilai frekuensi.
5 ditambah 18 tambah 42 tambah 21 ditambah 14 itu mendapat nilai 100. Dan XI 45 ditambah 54 tambah 63 ditambah 72 ditambah 81 itu mendapat nilai 315. Dan XIFI 225 ditambah 972 ditambah 2646 ditambah 1512 ditambah 1134 itu mendapat nilai 6489. Dan yang selanjutnya XI kuadrat dikali FI ini mendapat nilai totalnya yaitu 43.029. Jika sudah ditotalkan, maka kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu memasukkan rumus. Rumus mencari varians adalah S kuadrat sama dengan XI kuadrat dikali FI, di mana nilainya tadi sudah kita dapatkan, dikurang dengan buka kurung XI dikali FI per N. N adalah nilai frekuensi total seluruh. Jangan lupa dikuadratkan 2. Terus dibagi dengan N dikurang 1. Karena nilainya kurang dari 30. Kalau nilainya lebih dari 30, N-nya tidak perlu dikurang, tetap nilai N-nya. Oke, selanjutnya memasukkan nilainya. Di sini XI kuadrat dikali FI, di mana sudah kita dapatkan tadi nilainya yaitu 430 29 maksud saya. Kita tulis di sini sama dengan 430.029 dikurang dengan XIFI itu 6.489 dikali 6.489 itu mendapat nilai varians adalah S kuadrat sama dengan XI kuadrat dikali FI dikurang XI dikali FI dibagi N kuadrat sama dengan, bisa kita tulis nilainya, kita masukkan S kuadrat XI kuadrat dikali FI sudah dapat nilainya tadi di tabel ini yaitu 4.329. Kita masukkan di sini, terus dikurang 6.489 dibagi 100, terus dikuadratkan 2. Selanjutnya kita tulis 430.029 dikurang dengan 6.489 dibagi 100 dikuadratkan 2 itu mendapat nilai 421. Maksud saya 421.071 dibagi dengan 100 dikurang 1 itu 99. Jadi hasilnya adalah 430 dikurang
4 dikurang 40 400.000 40 dikurang sama dengan 8,95879 dibagi dengan 99. Hasilnya adalah 90,482. Jadi nilai-nilai variansnya untuk nomor 1 yang A. Selanjutnya kita akan mengerjakan simpangan baku. Simpangan baku itu adalah akar dari nilai varians. Jadi nilai varians ini 90,482 itu diakarkan. Maka hasilnya akan mendapat seperti ini. Jadi adalah akar dari 90.048.127 itu sama dengan 9,5122. Inilah hasil nilai simpangan baku. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu membahas tentang model regresi linier. Soal nomor 2. Seorang peneliti ingin melihat pengaruh kadar pupuk yang diberikan terhadap buah yang dihasilkan dan diperoleh data sebagai berikut. Tanaman A, B, C, dan D. Pupuk 50 gram menghasilkan buah 4. Pupuk 100 gram menghasilkan 3, 150 gram menghasilkan 5, 210 gram menghasilkan 3, dan 220 gram menghasilkan 4. Tentukan model regresi linier. Oke, sini kita akan mengerjakan soal menentukan model regresi linier. Model regresi linier menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan. Tujuan dari kita menentukan model regresi liniernya apa? Kalau di sini kan ingin mengetahui kadar pupuk yang diberikan ke tanaman. Ingin mengetahui kadar pupuk yang diberikan ke tanaman. Keduanya yaitu mengidentifikasi sebab akibat. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi sebab akibat. Langkah 1 tadi tujuan, dan langkah kedua itu identifikasi sebab akibat. Oke. Identifikasi sebab akibatnya ialah variabel penyebab. Variabel penyebab itu adalah X. X ini variabel penyebabnya itu X. X itu adalah pupuk yang berakibat kepada si Y. Y ini hasil tanaman, hasil buah
atau variabel akibat. Langkah ketiga, yaitu kita melakukan pengumpulan data, di mana pengumpulan datanya sudah ada di soal seperti ini. Jadi kita langsung lanjut ke langkah keempat. Baiklah, untuk langkah keempatnya kita menghitung nilai x kuadrat, y kuadrat, dan xy. Caranya adalah untuk mencari x kuadrat, kita harus mengkuadratkan nilai x. 50 ini dikuadratkan 50 kali 50, maka akan mendapatkan hasil 2500. Begitupun dengan seterusnya, 100 gram kita kuadratkan, maka akan mendapat nilai 10.000. Oke, jika sudah x kuadrat sudah ketemu, maka langsung kita totalkan. Ditotalkan seluruhnya, maka akan mendapat nilai itu nilai untuk total x kuadrat. Selanjutnya kita mencari nilai y kuadrat. Mencari nilai y kuadrat adalah dengan cara 4 ini dikuadratkan menjadi 4 kali 4 16, 3 kali 3 9, 5 kali 5 25, 3 kali 3 9 lagi, 4 kali 4 16 lagi. Maka totalnya akan menjadi 75. Terus kita mencari nilai x dikali y. Caranya yaitu nilai x 50 dikalikan dengan y. 50 kali 4 itu dapat 200. Begitupun dengan selanjutnya ya. Oke, jika sudah, langsung ditotalkan. Itulah totalnya untuk hasil akhir nilai x dan y. Oke, selanjutnya kita akan ke langkah yang kelima. Langkah kelima kita menghitung nilai konstanta A dan nilai konstanta B. Oke, untuk mencari konstanta A menggunakan rumus ini, A sama dengan total Y dikali dengan X kuadrat dikurang dengan total X dikali dengan total XY dibagi N dikali dengan total X kuadrat dikurang dengan total X kuadrat. Oke, untuk nilai-nilainya seperti ini. Nilai Y itu 21, sesuai dengan di sini tadi, Y-nya 21 kita dapatkan. X kuadrat didapat dengan nilai 127.500. Untuk 730 ini kita mendapat dari total X, dan 2760 mendapat total dari XY. Dibagi dengan 5. 5 ini didapat dari total seluruh variabel. Variabelnya ada 5. Dikali dengan 127.500 didapat dari total XY, dan 730 ini didapat dari nilai X dikuadratkan. Selanjutnya kita totalkan nilai yang sudah kita masukkan tadi, maka hasilnya akan mendapatkan
dapat nilai hasil ini dari yang ini dikalikan lalu dikurang dengan nilai ini juga didapat dari nilai 730 dikali dengan 2760. Oke. Nilai ini didapat dari nilai 5 dikali dengan 127.500 mendapatkan hasil 637.500 dan nilai 730 ini dikuadratkan maka hasilnya akan mendapat 532.900. Selanjutnya kita akan mentotalkan nilainya, yaitu mendapatkan nilai 662.700 dibagi dengan 104.600. Oke, kita bagikan, maka hasilnya yang didapat adalah A sama dengan 6,33. Oke, inilah nilai untuk konstanta A. Selanjutnya kita akan mencari nilai konstanta B. Konstanta B menggunakan rumus nih N, XY, X, dan Y. Sama seperti tadi, nilainya sudah kita dapatkan di tabel. Selanjutnya kita masukkan angkanya. N adalah jumlah variabel. Jumlah variabelnya 5, langsung saja kita tulis 5. XY yang kita dapat adalah 2760. Langsung kita tulis 2760 dikurang dengan nilai dari X. Nilai X adalah 730 dan nilai Y adalah 21. Langsung kita masukkan nilainya Y 21 per nilai N tadi 5, X kuadrat itu sama dengan 127.500. 127.500 dikurang dengan nilai X dikuadratkan. Nilai X 730 kita kuadratkan. 730 kuadrat. Maka hasilnya yang didapat adalah 5 dikali 2760 itu adalah 13.800 dikurang dengan 730 dikali 21 itu 15.330 per 5 dikali 127.500 itu adalah 637.500. 730 kuadrat hasilnya adalah 532.900. Oke, selanjutnya kita kurangkan, kita jumlahkan hasilnya, kita bagi ya. Oke, 13.800 dikurang 15.330 itu negatif 1.530 per 637.500 dikurang 532.900 itu mendapatkan hasil 104.600
Maka kita jumlahkan, kita bagi, hasilnya mendapatkan adalah negatif 0,014. Inilah cara mencari nilai untuk konstanta B. Langkah ke-6 atau langkah yang terakhir yaitu menentukan model reaksi linier, di mana nilai konstanta A sudah kita dapatkan dan konstanta B sudah kita dapatkan. Rumus mencari model reaksi linier adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah yang kita dapatkan tadi dari nilai konstanta A 6,33 dan BX adalah negatif 0,014. Maka bisa dikatakan model reaksi liniernya bersifat positif atau sangat sempurna. Berarti itu menandakan bahwasannya kadar pupuk itu mempengaruhi hasil buah. Itulah untuk jawaban nomor 1. Soal nomor 2B yaitu hitunglah nilai korelasi linier. Menghitung nilai korelasi linier ada beberapa cara sebenarnya, tapi di sini saya menggunakan metode produk momen. Produk momen. Rumus mencari produk momen adalah total dari XY dibagi dengan akar dari X kuadrat dikali dengan Y kuadrat. Sama seperti yang di tabel sebelumnya tadi yang sudah kita dapatkan. Angkanya di mana XY itu kita dapatkan tadi nilainya adalah 2760 bagi dengan akar dari X kuadrat. X kuadrat di sini 127.500 dikali dengan Y kuadrat itu sama dengan 75, maka akan mendapatkan hasilnya 0,89. Inilah hasil untuk menghitung nilai korelasi linier dan cara menghitungnya. Itulah jawaban soal-soal UAS, statistika dan probabilitas saya. Mohon maaf jika di dalam video kurang jelas atau ada gangguan suara yang berisik. Saya mohon maaf dan harap untuk memakluminya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.